cara ngegedeinnya gimana? Pandemi ini mengubah kebiasaan orang. Pokoknya digital lebih baik. Seluk-beluk digital. Literasi digital itu tidak cuman soal pengetahuan. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Darai. Halo. Habis. Mau nggak? Gue bawain buat lu kali ini. Kan lu mulu nih yang memberikan gua makanan gratis ya. Sekarang gua bagi lu nih. Silakan ayo makan. Ayo. Ayo makan buruan. Ayo. Ayo dihitung sampai 3. Ini dari mana? Iya, makan aja dulu, lu rasain, kagak gua racunin Doro. Oh Allah, dia mah ya. Ya, ini dari mana? Kalimat tanyanya itu untuk 2 hal. Emang satu banget nih ngomong sama Doraemon, sumpah. ada aja teori-teorinya. Yang pertama ini makanan dari mana? Dari lu. Dari gua. Yang kedua, gua makannya dari mana? Ya dibuka dong. Mana? Nggak bisa disobek. Manja banget. Ya udah sini. Mana gunting? Gue juga yang mesti pergi ngambil gunting. Ya udah. Lu kan tahu gue bisa sulap nih. Ya udah lu tutup mata dulu. Tutup mata. Gue tutup mata gue. Tutup usia. Gue tutup hati gue buat lu. Iya. Tutup mata dulu. Gue pengen sulap nih. Ya udah, nggak apa-apa dah dengan mata telanjang. Nih, gue bisa sulap pot tanaman plastik ini jadi gunting. Siap ya? Bantu ya. Bantu jadi apa? Frog. Nah, jadi gunting kan? Ayo sini, potong rambutnya. Udah. Keras. Lu beli di mana sih? Udah rasain dulu ah. Banyak tanya nih. Kagak ih. Gue harus curiga kalau sama lu baik-baik begini. Nggak ada yang lempeng soalnya dari hidup lu. Asin banget nih, awas lu ya. Ih, lu cobain ngerjain nih. Lu cobain, lu pasti ketagihan. Enak lagi. 10.000. 10.000 udah dibuka. Udah dibuka. Gue jualan gue itu Doro ya Allah. Dia mah gitu ya, 10.000 doang. Orang di mana-mana tuh ngomong dulu ini harga 10.000. Tapi kan enak kan, lu nggak nyesel kan buka ini? Ini jualan gua Doro, ya kan lu tahu sendiri pandemi itu banyak keterbatasan, tapi kita harus mengeluarkan potensi-potensi yang belum tergali. Nih potensi gua nih jualan keripik singkong. Dimulai dari sahabat sendiri. Enak kan ya udah 10.000. Iya ntar gua kasih. Oh, ya udah. Lu tapi produksi gimana? sendiri? Produksi sendiri gua. Cobain. Nyobain. Laper kalau lu, gak usah alasan nyobain. Lu kan pasti udah hafal ini. Tapi gimana ya cara ininya? Apa? Cara bikinnya yang lebih enak. Udah enak ini. Enak kan? Serius. Rasa keju nggak? Nggak, Jadi nah ini apa keju nih? Lu bisa kasih beberapa rasa, ya kan? Iya, ada pilihan rasanya kan ini polos nih kan? Original. Enak kan? Terus? Apa? Yaudah ntar 10.000 jangan lupa ya. Nah, gua nih rencananya nih mau bikin keripik singkong gua ini kan belum ada namanya nih. Sebelum dinamain, sebelum masuk gua pasarin, gua mau tahu dulu nih cara ngegedeinnya gimana, pangsa pasarnya seperti apa, jualannya kayak gimana. Kan lu jago nih soal strategi marketing. Nah, gimana kalau kita tidak memanfaatkan dia? Harusnya dimanfaatin dong punya teman deket. Mana? Jadi kan kalau gue emang di digital nih, biasanya 10.000 ntar gue yang bayar lo yang ngabisin. Ya, kebiasaan bayar nanti dikurangin lah. Bener ya? Enak loh ini. Pada beli ya? Nggak nyesel. 10.000. Jadi pertama lo tahu dulu lo mau jualin ke siapa. Apakah ini kategorinya misalnya makanan sehat atau enggak? Jadi market lo ketahuan nih yang bisa makan ini. Apakah ini bisa jadi pengganti snack sehat misalnya? Gitu-gitu deh lo cari dulu market lo ke siapa. Nah kalau ternyata bisa, berarti lo branding lo bisa sebagai ada kata sehat-sehatnya atau healthy gitu-gitu deh. Oh jadi kalau misalnya ini memang dibuatnya memang totally sehat gitu ya,
Lu bisa sampaikan itu. Ada pakai mereknya di situ kayak healthy cassava gitu. Iya, atau ada tulisannya, at least ada tulisannya healthy snack deh gitu. Banyak opsi lah lu bisa ngasih itu, atau dalam nanti pas lu didigitalin itu lu harus ada tuh proses-proses bikinnya. Lah ngapain ke digital? Ngapain? Mau ngapain ke digital gua? Maksudnya kan lu tetap dagang itu sekarang ini kan kita harus masuk ke digital bagaimanapun juga. Lu kan bikinin Instagram misalnya. Sekarang lu bisa nawarin ini ke teman-teman yang lu kenal. Lewat WhatsApp lah paling enggak kan. Lu cuman foto sama tulisan. Oke. Tapi kan mereka bakal lebih seru, bakal lebih tertarik lagi kalau ada videonya. Lu kasih lihat behind the scene, cara bikinnya. Nah, resepnya lu rahasiain lah, nggak apa-apa. Iyalah. Tapi keseruan lu pas bikin, gitu. Ada cerita-cerita di belakangnya. Itu membangun emosional si calon pembeli lu. Gitu. Jadi harus ke digital juga nih gua. Menurut gua sih, apalagi sekarang pandemi. Sekarang gua balik dulu. Lu bikin gini karena side hustle lu kan tadi lu bilang. Situasi lagi pandemi, lu mau coba nyari doku-doku. Iya, tambahan. Halal, tambahan. Nah, sekarang ini semua ini kita udah pelan-pelan nih gara-gara pandemi, kebiasaan kita udah mulai berubah. Lu dulu kalau mau belanja, tangan lu harus gini kan. Megangin kainnya satu-satu. Kalau baju oh, iya, gitu. iya. Iya, belanja pas. Masa belanja di pasar megangin kain, ngapain lu? Enggak. Gua kira lu pengen narik tadi, lu lembut banget tuh gini. Enggak sih, gua milih baju mah begini aja. Ya, tapi kan lu megang gitu dong. Iya nggak sih? Iya. Kita kalau megang tuh lebih tertarik untuk beli, ya nggak sih? Kayak dicoba dulu pegang. Iya, gua kira lu tadi pengen narik begini nih. Kelamaan main sama lu. Nah, lu pegang apa dulu kita kayak gitu. Sekarang kita cuma lihat gambar. Scrolling. Yeah. Oke, beli, check out, langsung gitu. Dulu lu di kantor kubikel apa segala macam. Sekarang kita lebih banyak WFH atau enggak paling ini sekarang udah di kantor di kafe gitu kerjanya kan. Yeah. Nah, anak sekolah juga gitu. Ya kan? Tadi di rumah apa segala macam, pada dari sekolah, sekarang jadi di rumah. Ya makanya gue bilang sekarang nih pandemi ini mengubah kebiasaan orang. Termasuk target market lu. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sekarang lebih aktif di media sosial kayak Instagram, TikTok, gitu loh. Mungkin beberapa masih ada yang main Facebook, ya lu yang tentuin lah. Mereka itu aktifnya di mana, lu cari tahu dulu mereka. Karena ketika lu terjadi pandemi, bukan terjadi pandemi ya, karena pandemi ini udah cukup panjang, kebiasaan-kebiasaan itu yang berubah. Ya juga ya. Tapi ada oke, kebiasaan-kebiasaan itu yang berubah. Terus ada manfaat-manfaat lain kan nih. Jadi jangan sampai gua harus mau fokusin nih, apakah gua jalur tradisional aja atau gue jalur digital. Memang apa nih selain itu yang lo sebutin tadi, keuntungannya kalau misalnya gue di digital? Pertama jelas biaya lebih murah. Lo bisa promosiin mulai dari harga kayak 20.000, 50.000 itu lo bisa bikin iklan di media sosial. Facebook, Instagram atau di TikTok itu lo bisa cuma 50.000. Sekarang kalau lo nyetak brosur dapat 50.000 emang, tapi lu ngebaginya gimana? Iya juga ya. Ngetok rumah satu-satu. Lagi pandemi, orang nggak mau terima tamu. Gitu. Ngelempar ke pagar juga diomelin satpam kali. Iya, ditegur. Belum kalau itu diambil, kalau kena hujan, dikunyah sama kucingnya. Ya kan? Kucing zaman sekarang, zaman digital. Ya gitu. Ngaruh padahal. Emang kucing dari dulu. Ya? Kucing digital. Lo bisa hemat waktu jelas, hemat biaya jelas. Itu udah pasti tuh. Dua hal yang bisa di ini. Tapi jangan salah, banyak orang yang seolah-olah kayak menuhankan gitu ya. Pokoknya digital lebih baik. Enggak juga. Lo harus tahu target market lo. Lo ngotot-ngototan digital, tapi ternyata target market lo sama sekali nggak main ini apa namanya medsos. Mau ngapain? Nah, gitu. Kan ada yang kurang mengerti tuh. Kayak gue kan maksudnya belum terlalu paham seluk-beluk digital gitu ya. Apa sih bahasa kerennya, literasi apa gitu? Literasi digital ya. Terus? Aja lu jelasin. Iya, lu kan. Kenapa gue mesti jelasin? Iya, jelasin ke gua dong biar teman lo ini mengerti. Iya, intinya gini. Sekarang lo maksudnya harus butuh banget ngerti sampai sedetail itu atau enggak? Dunia digital ini lo bisa manfaatin harusnya. Media sosial makin cepat,
pergerakan informasinya, artinya lo juga bisa belajar banyak hal. Lo bisa belajar mulai dari hobi-hobi sederhana. Lo bikin gini juga gue yakin ada lihat YouTube nggak lo? Iya. Ya kan? Ya sama ini resep-resep Iya dari keluarga. Nah, tapi lu juga ada ngelihat dong. Kenapa sih kita masih ngelihat-lihat dari punya orang? Karena kita belajar dari orang lain kan. Nah, gue kurang setuju kalau ada orang bilang media sosial itu adalah tempat yang kayak buang-buang waktu atau apa. Itu bisa kalau elunya memanfaatkannya untuk hal yang salah. Gitu loh. Media sosial bisa jadi senjata yang sangat kuat kalau lu bisa memanfaatkannya. Misalnya kayak tadi bangkit belajar nih ngolah si singkong. Ini gue timbang ya di sini ya. Kurangnya banyak ya nyuruh gue yang ini. Bener-bener. Lu bener-bener juga lu. Kan bayaran nanti. Ini udah kepotong tarif waktu. Berputar bos, time is money. Jadi lu bisa belajar, lu bisa lihat berbagai macam informasi di dalamnya, termasuk teknik marketing. Gimana sih masang iklan di Facebook, gimana sih masang iklan Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Gimana bikin konten di TikTok yang enak, yang menarik orang yang seperti apa. Itu banyak men yang ngajarin di media sosial. Tapi karena lo tadi kebetulan nyebutin literasi digital. Literasi digital itu tidak cuman soal pengetahuan yang seru-seru doang tadi. Tapi juga pengetahuan-pengetahuan kayak kita udah pernah bahas di episode sebelumnya, saring sebelum sharing. Oh, sama cyber crime ya? Cyber crime waktu itu kita juga udah bahas. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita pahami. Gitu loh. Literasi digital itu adalah pengetahuan kita mengenai dunia digital, kayak gimana sih ngejaga anak di kondisi digital gitu loh. I see. Iya, dan itu semua ada di media sosial, ada di internet, lo bisa cari. Iya, cuma kan yang sekarang banyak hoax gitu loh. Ntar kalau gue salah-salah belajar. Iya. Belum ada yang ini kayak itu kan salah, itu kan nggak ada. Jangan ikutin yang itu, itu bukan gitu fakta. ya. Iya. Jadi lo bingung nih nyari sumbernya yang mana? Yang paling tepat. Kebetulan, kebenaran. Kebetulan. Katanya nggak ada yang kebetulan nih. Berarti resetting ya. Kebetulan ada di skenario nih. Nggak, kebetulan Kominfo itu baru aja meluncurkan program literasi digital. Oh. Ya, lo bisa cek ada di YouTube-nya. Itu lo cari aja literasi digital Kominfo. Gratis tuh, gratis. Itu banyak banget webinar yang lo bisa ikutin. Gratis nggak? Gratis, kan sudah ada di YouTube ya, tinggal lo tonton. Oh iya, tinggal kuota doang abis itu lo tinggal nanti cari infonya. Mereka suka ada tuh, kapan sih webinar berikutnya yang live? Karena kan kalau yang di YouTube itu sudah direkam tuh. Tapi yang live lo bisa nanya dong. Lo bisa nanya apapun yang bisa memanfaatkan kalau live dunia. itu? Iya, karena pembicaranya keren-keren. Siapa tuh? Gua salah satunya. Wih. Ini. Makin bangga gua. Jatuh. Makin Gua bangga salah gua. satunya ada ngobrol. Berarti nggak 10.000 dong ini. Karena kan lu udah masuk ini. Iya, berkurang jadi 7.000 dong. Enak aja lo. 70.000. Ya udah ya, lanjut. Perhitungan matematika Ya kan, hidup ya lu. kan lo kalau misalnya udah dipanggil-panggil ke pemerintah kuasa. Ayo lo coy. Jangan belum siap gua yang belum siap. Gitu. Iya, jadi gue masih ini gue kasih tau. Sekarang di dunia digital, lo tuh banyak profesi-profesi baru. Sadar nggak lo? Kayak sekarang nih kayak gue kan, kalau dia bilang kayak apa ya? Lu sibuknya ngapain sih? Kalau gue bilang ngajar kan kayaknya aneh ya. Gue kan sekarang jadi kayak pembicara di beberapa kesempatan webinar atau kelas-kelas online gitu. Nah, itu salah satunya ada yang pernah nanya sama gue. Waktu itu gue lagi bahas TikTok, ada yang nanya, "Kak, cara menjadi TikTok spesialis apa?" Itu moderatornya nanya balik sama gue, "TikTok spesialis ini apa, Mas?" Bukannya, "Saya pikir TikTok cuma buat main-main." Ya kalau TikTok buat main-main, betul, boleh. Tapi buktinya ada beberapa brand yang sukses memanfaatkan TikTok buat jadi viralin produk mereka. Jadi intinya sekarang banyak profesi-profesi yang ya 5-10 tahun yang lalu nggak ada deh. TikTok spesialis misalnya. Terus apa ya misalnya yang gampang ya? Selain yang baru, ada juga yang ini.
berevolusi. Marketing lo tau dong, kalau marketing. Tahu. Udah umum dong ilmu marketing. Tapi kalau sekarang di dunia modern, dunia digital ini, istilahnya tuh si modern marketer itu, mereka tidak lagi menguasai hanya tugasnya untuk sales doang, menawarkan sesuatu doang, memarketingkan sesuatu doang. Mereka harus bisa nguasain, misalnya teknik copywriting. Oh, caption gitu ya? Betul. Terus mengerti visual. Jadi bisa lihat nih gambarnya yang bagus gimana. Syukur-syukur kalau dia bisa ngeditnya juga. Tapi at least dia bisa paham. Gitu. Yang bisa diterima yang mana nih? Iya, yang lebih menarik buat orang yang mana sih gitu. Yang lebih bagus buat di sosmed. Artinya dia juga mesti paham sosmed. Karena setiap sosmed kan beda-beda tuh karakternya kan. Ada yang video-video pendek, ada yang foto doang Instagram gitu. Ada yang yang butuh donatur. Masih saja di sana dia. Terus dia juga selain itu jelas mesti tahu teknik digital marketing tersebut. Digital marketing itu kan sekarang banyak, lo bisa tetap pakai langsung dari media sosialnya. Ada yang namanya teknik email marketing. Gitu. Ada WhatsApp marketing sekarang. Itu lo bisa manfaatin itu semua. Nah, itu kan sisi-sisi kreatifnya. Di sisi lainnya, mereka juga harus bisa jadinya kayak analis data ilmuwan gitu loh. Oh, ngecek ini berapa nih yang like gitu. Betul, mereka nilai. Terus gue kemarin naruh duit misalnya 100.000 untuk iklan. Dari 100.000 berapa orang yang lihat, dari yang lihat berapa orang yang ngeklik, dari yang ngeklik berapa orang yang nanya, dari yang nanya berapa orang yang beli. Dari situ gue bisa ngitung yang namanya ROI-nya, return of investment gue, atau kalau di bahasa marketingnya return of ads-nya, ads budget-nya. Banyak juga ya. Iya, karena kan berevolusi ya sekarang. Nah, itulah yang kita sebut sekarang digital marketer atau itu si digital marketer tadi gitu, atau modern. Tapi ngejual diri sendiri juga bisa ya? Ya itu makanya banyak selebgram ya. Salah satunya istilahnya kan sekarang personal branding. Personal branding itu sebenarnya udah lama. Dari dulu udah ada semua artis-artis TV tuh ngelakuin itu. Tapi sekarang ada yang namanya digital personal branding. Ya kan? Kayak ada orang yang saking tahu kemampuan dia berkomunikasi itu buruk banget, dia lepaskan akun dia ke admin, ke tim dia. Kenapa? Karena dia kalau megang sosial media bakal ngomel-ngomel. Oh. Jadi mendingan udahlah lu aja yang pegang, adminnya yang pegang. Sampai udah ini ya. Bisa kayak gitu. Ngebayar admin ya? Karena udah banyak endorsean kali. Iya, bisa jadi gitu loh. Jadi gue dong dulu itu pengen endorse juga. Pengen endorse apa terima? Biar bisa di-endorse juga. Sekalian gue jualan ini. Satu-satu, namanya manusia itu rakus memang. Lu mau yang mana? Tangan lu 2 nih, mulut lu 1. Ya kenapa? 3-3-nya aja megang. Nah, gitu. Aduh, visual gua rusak. Aduh, lu fokusin dulu. Nanti gue stok ke lu nih tiap hari. Keripik singkong, nggak usah bayar. Tapi lu ajarin gue yang namanya digital marketing, modern marketing gitu. Nggak apa-apa dari gue, tapi gue kasih info juga ke yang teman-teman yang lagi nonton bahwa kalian bisa pelajarin itu banyak hal gitu loh. Kan nggak semuanya bisa nanya sama gue dong tiap hari. Masa gue jawabin berapa banyak orang? 1, 2, 3 orang masih bisa deh gue bantuin, gue jawab. Tapi yang lainnya coba deh cari, ada banyak banget channel-channel baik itu YouTube bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu bisa bantu kalian buat belajar banyak hal soal digital marketing. Kalau satunya dari Kominfo punya. Itu program literasi digital Kominfo. Itu yang buka Pak Jokowi langsung. Memang itu program nasional. Pak D, woi berasa ponakan. Berasa akrab hidupnya. Nggak kan soalnya kan beliau terkenalnya disebutnya Pak D gitu kan. Iya, karena kan penyayang, pengayom gitu loh. Berasa akrab banget. Angkat saya jadi ponakan Pak D. Pak, repotin. Yaudah, gini aja dealnya ya. Gua masuk ke lu. Pokoknya nyuplai lu lah nih keripik singkong tiap bulan sekerdus. Tapi lu ajarin gue yang namanya digital marketing. Deal. Kenapa dealnya satu lu yang ngomong doang langsung gitu? Ini nih seingat gue nih, gue makan baru 2 keping. Ente nih ya, dari segini nih, sak. Gue tahu produk lu enak, tapi mbok ya kalau dikasih ke orang, tuh nggak kayak gini. Bentar ya gue ambil timbangan nih, gue mau ngukur berapa sisanya. Ya udah. Baru nanti kita kurangin dah tuh. Gue nggak mau bayar nih. Ya tapi gitu. Lo nggak apa-apa, gue supply tapi ya.
Deal ya. Lagi ini pandemi. Deal ya, namaste. Deal. Ya udah lo gampang. ngajarin gua. Gampang. Selama lo mau belajar. Iya. Ilmu digital marketing itu bukan sesuatu yang sangat alien banget, sesuatu yang bingungin banget. Ada kok triknya satu-satu kita bisa pelajarin. Oke. Oke, kalau begitu. Jadi jangan jangan putus asa. Lo pandemi, coba cari ide lo bisa ngapain sama kehidupan lo, ada keahlian tertentu nggak yang lo punya, terus jangan lupa evolusikan itu, marketingkan itu salah satunya dengan teknik digital. Ya udah, gini, sekarang gue mau nunjukin ke lo, gue pengen bikin personal branding nih, gue jadi pesulap. Nih ada trik sulap satu lagi nih, ya. Nih lo lihat nih, lo liatin dulu, lo lihat. Simsalabim, jadi apa? Prok prok. Cakap tak cakap, yang penting mantap.